capaian BRIN selama tahun 2024 itu seperti apa sih Pak? Secara umum, secara makro, kita bersama-sama berhasil meningkatkan peringkat Indonesia di Global Innovation Index. Sebelum BRIN, kita selalu ada di pertengger di 85-an. Alhamdulillah tahun ini bisa menjadi 54. Jadi ada peningkatan Pak ya? Betul, kami saat ini sedang mengembangkan MRI yang berskala kecil. Harapannya itu bisa kita deploy ke puskesmas, tanaman padi, jagung, kedelai, pajale ya istilahnya. Kemudian juga ada yang sorghum yang sudah dirilis tahun kemarin ya, berarti ya 2024. Ada yang bertanya kok BRIN tidak melakukan riset pertanian kok malah bahas masalah nasab. Ya kalau itu kan hanya anekdot lah ya. Kami di BRIN ini kan ngurus mulai dari antariksa sampai agama ya, dunia akhirat gini ya. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali lagi di BRIN Talk Show. Saya Mas Pur, kali ini kita akan membahas capaian BRIN 2024 dan arah riset BRIN 2025. Bersama kita telah hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko. Terima kasih Pak telah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Pur. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita pertama kali di awal tahun Pak, Ya. kita mengadakan diskusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik, menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Amin. Ya. Bisa kita mulai Pak? Gini Pak, banyak publik yang ingin bertanya sebetulnya capaian BRIN selama tahun 2024 itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara capaian satu persatu tentu banyak sekali ya. Tetapi secara umum, secara makro yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita bersama-sama berhasil meningkatkan peringkat Indonesia di Global Innovation Index. Ya. Jadi kalau dulu sebelum 2021, sebelum BRIN kita selalu ada di pertengger di 85-an peringkat kita. Kemudian kita naik bisa ke 74, kemudian naik lagi ke 61 ya, dan alhamdulillah tahun ini bisa menjadi 54. Jadi ada peningkatan Pak ya? Betul. Nah, itu mencerminkan upaya kita bersama untuk memperbaiki ekosistem riset dan inovasi yang langsung tercermin di berbagai indikator di dalam peringkat Global Innovation Index itu, baik dari sisi SDM-nya. SDM itu maksudnya perbaikan skema-skema ya untuk peningkatan kapasitas kompetensi SDM periset kita ya, tidak hanya untuk BRIN tapi juga di kampus dan juga di industri dan komunitas, juga terkait infrastruktur ya, dan juga terkait dengan skema-skema pendanaan ya, inovasi-inovasi pendanaan yang sudah kami bakukan dan sudah kami lansir sejak 2022 mulai menunjukkan hasilnya lah ya. Publik ini kan kadang-kadang bertanya gitu ya. Ya. Sebetulnya output dari lembaga riset itu apa sih? Apa cuma sekedar publikasi atau ada yang lain? Ya, jadi kami memahami bahwa ekspektasi publik ya, khususnya awam itu kan, oh apa sih hasil risetnya? Oh produk apa yang dihasilkan kan begitu. Karena itu yang paling mudah kelihatan, ya kan. Tapi kalau kita bicara riset dan inovasi tentu tidak semudah itu karena time frame-nya kan juga panjang ya, gitu umumnya ya. Jadi perlu waktu lama ya. Nah, tetapi yang pasti sebenarnya dari suatu aktivitas riset dan inovasi itu bukan hanya produk risetnya. Ya, di negara lain pun sama begitu ya. Produk riset yang bisa langsung dirasakan oleh publik itu sebagian besar itu adalah produk dari R&D industri. Gitu. Sedangkan di lembaga riset di kampus itu kita lebih fokus pada teknologi kunci. Ya kan? Teknologi kunci bukan dari end produknya, karena end product itu integrasi dari berbagai teknologi kunci. Ya, misalnya, oh ini ada perusahaan R&D, perusahaan bikin radio, itu sebenarnya dia mengambil berbagai teknologi kunci, invensi dari yang kecil-kecil kan, nanti ada komponen ini, komponen itu, dan sebagainya, misalnya ya. Nah, ini yang harus kita perkuat, supply chain ini.
Nah, itu yang dilakukan oleh BRIN yang memungkinkan sekarang setiap periset ya, baik dari dosen, dari kampus maupun periset BRIN, periset swasta untuk bisa melakukan itu dengan lebih mudah. Ya, jadi kehadiran negara melalui BRIN itu sebenarnya yang kami realisasikan di sini. Nah, kalau kita tanya, oh terus apa kemarin apa outputnya apa, produknya apa? Ya, sebenarnya kita tidak boleh bicara seperti itu ya, karena kalau itu nanti kita hanya akan bicara selalu jangka pendek saja, ya kan? Makanya kenapa tadi saya sampaikan, yang saya sampaikan adalah terkait dengan peringkat kita di Global Innovation Index, karena itu lebih mencerminkan kondisi makronya dulu, gitu, yang memang sudah diukur oleh global, ya, gitu. Nah, tentu kita tidak hanya masalah publikasi, ya, publikasi itu hanya salah satu instrumen, ya, instrumen untuk memastikan bahwa aktivitas riset inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita ini tidak hanya di BRIN itu memenuhi standar global, gitu ya. Karena kita nggak bisa, oh saya bikin produk bagus, oh itu hanya klaimnya sendiri itu tidak bisa, harus ada pengakuan, istilah kami dari komunitas sejawat, ya. Nah, pengakuan pihak ketiga yang mumpuni di bidangnya itulah yang sebenarnya harus menjadi ukuran kita, ya. Nah, publikasi itu salah satu. Selain itu juga ada kekayaan intelektual, ya, khususnya paten misalnya atau PVT kalau untuk varietas baru, dan itu kita tunjukkan ada peningkatan yang luar biasa, ya. Peningkatan jumlah publikasi, peningkatan jumlah paten, peningkatan jumlah PVT, ya, dan juga peningkatan lisensi, lisensi ke industri, yang diharapkan nanti industrinya yang membuat produk akhir yang bisa dinikmati masyarakat itu. Ya. Soalnya dari bayangan masyarakat awam itu, kadang-kadang kita ngelihat sebuah lembaga riset itu hasilnya ya harus sebuah inovasi yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, tidak begitu. Itu adalah hasil industri. Bukan hasil lembaga riset, ya, gitu. Tetapi memang dari industri itu nanti kita akan bisa telusuri, oh itu sebenarnya hasil riset dari siapa, dari mana dan seterusnya, gitu, ya. Jadi kami berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat juga dan seluruh pemangku kepentingan kita bahwa kita harus, kalau bicara riset itu harus berpikir seperti itu, supaya kita tidak terjebak pada target-target jangka pendek, ya, yang nanti akan mendorong para periset kita itu agak manipulatif, ya, mohon maaf, ya, misalnya. Jadi berpikir instan gitu ya? Ya, jadi instan. Padahal tidak bisa begitu, ya. Dan kita nggak akan kemana-mana nanti kalau kita melakukan seperti itu. Ya. Kita kembali ke tahun 2024, Pak. Apa sih capaian BRIN yang bisa dianggap signifikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan? Ya, jadi yang pertama tentu terkait dengan penguatan kapasitas dan kompetensi periset, ya. Karena itu yang paling krusial. Ya, dari 3 komponen riset, SDM, infrastruktur, dan anggaran, yang paling krusial itu adalah SDM. SDM unggul, ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan, bisa menggrab talenta unggul, nomor 1. Yang kedua, bisa tidak hanya mempertahankan, tapi membuat talenta unggul yang sudah masuk itu harus bisa semakin naik kapasitas kompetensinya. Ya. Nah, environment itu, ekosistem itu yang sudah kami bangun, ya, melalui penyediaan berbagai infrastruktur, ya, yang sangat-sangat mumpuni, ya, gitu, sebagian malah sangat canggih, ya, dibandingkan negara lain, gitu, ya. Kita harus berbangga dengan itu, dan juga dengan skema pendanaan yang memang lebih lebih sesuai dengan standar global, yang basisnya kompetisi, ya, sehingga sistem meritokrasi itu bisa dipertahankan. Gitu. Kalau sistem meritokrasi tidak kita perkuat, ya, talenta unggul itu pasti pergi. Gitu. Dan negara ini kan sudah mengalami beberapa kali, ya, fase brain drain yang sangat fatal sebenarnya, ya, sejak kemerdekaan kita, begitu, ya. Ya. Makanya itu yang tidak boleh terjadi lagi. Makanya BRIN sekarang punya skema membuka peluang bagi para diaspora untuk persis. Jadi itu hanya salah satu upaya kami untuk menggrab, memastikan talenta unggul kita yang masih berkeliaran di luar negeri maupun di dalam negeri itu mendapatkan tempat yang seharusnya, dan tidak hanya tempat, mereka juga bisa memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensi di bidangnya. Ya. Karena kita membutuhkan orang-orang yang
sangat spesifik di bidang-bidang itu, gitu dalam jangka panjang ya. Jadi ya. Gini Pak, Ya. kalau hasil riset tahun 2024 ini yang sekiranya bisa dijelaskan, yang sudah bermanfaat dan mempunyai dampak kepada masyarakat itu, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Ya, jadi kalau kita bicara yang langsung berdampak, itu tentu itu mestinya menjadi penilaian orang lain ya, bukan dari kita yang bisa mengklaim kan, gitu. Tetapi yang jelas kita sudah mampu memberikan memungkinkan ya para R&D industri untuk bisa gabung di BRIN, bisa mengembangkan misalnya berbagai macam kandidat obat, kandidat vaksin, kemudian juga beberapa teknologi kunci, misalnya kami mengembangkan MRI. MRI yang biasanya besar itu, ya, yang ada di rumah sakit besar yang mahal itu, kami saat ini sedang mengembangkan MRI yang berskala kecil, misalnya ya, bekerja sama dengan industri MRI memang, gitu industri global MRI, gitu, yang nanti harapannya itu bisa kita deploy ke puskesmas, gitu ya, misalnya, sehingga tentu tidak bisa seakurat MRI besar, tetapi akan bisa menjadi pengganti ya alat diagnostik bagi para dokter di berbagai wilayah Indonesia yang sedemikian luas ini, dan sebagian besar berada di lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai lah ya, misalnya ya gitu. Untuk mencapai hasil yang demikian rupa itu, dan kalau kita lihat dari perjalanan BRIN yang mulai tahun 2021 itu, apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi? Ya, jadi kalau tadi kan yang lebih hard science ya, termasuk vaksin, obat dan sebagainya. Ada juga kami yang misalnya pengembangan varietas baru ya untuk pangan ya, baik itu perkebunan, pangan maupun hortikultura ya. Nah, itu kan prosesnya panjang, ya, prosesnya panjang. Jadi setidaknya misalnya kalau tanaman pangan umumnya kami membutuhkan waktu setidaknya sampai minimal ya 3 tahun sampai ke uji multi lokasi dan kemudian mendapatkan PVT ya. Untuk satu varietas Pak ya? Untuk satu varietas ya, jadi pengembangan varietas tanaman ya PVT untuk mendapatkan sertifikat PVT. Belum mendapatkan izin edar dan izin pelepasan ya, itu ya, gitu. Nah itu kami terus membawa hasil teman-teman kita, ya baik dari kampus maupun yang dulu ada di berbagai balitbank kementerian. Misalnya kalau varietas tanaman itu sebagian besar dulu ada di balitbank pertanian, misalnya ya Kementerian Pertanian. Nah itu juga kami lanjutkan begitu ya, dan itu sebagian besar sudah established, sudah mendapatkan izin edar bahkan izin pelepasan. Ya, nah itu tentu bisa mendukung program swasembada pangan kan kalau di program Pak Presiden saat ini ya, gitu. Karena kalau kita mau nanam sekarang itu pasti harus pakai varietas yang sudah jelas ya, sudah established lah ya istilahnya. Ya, udah jelas sanatnya gitu. Ya, jadi tidak bisa yang kita riset tahun ini terus dibuat untuk ditanam tahun itu, tidak ada gitu, tidak boleh begitu ya, karena itu sangat berbahaya. Gitu, potensi gagalnya kan tinggi. Jadi nah itu banyak. Jadi kami ada yang dari misalnya tanaman padi, jagung, kedelai kalau pajale ya istilahnya, kemudian juga ada yang sorghum misalnya ya. Itu cukup banyak ya. Dan tentu sebagian besar yang sudah dirilis tahun kemarin ya, berarti ya 2024 itu adalah sebagian yang memang sudah berproses sejak waktu Balitbank Kementerian ya. Dan itu kami pastikan untuk dilanjutkan ya, dan nanti yang tahun depan kita harapkan mulai tahun depan itu yang murni sejak BRIN terbentuk itu sudah mulai juga bisa dilansir. Beberapa saya yakin bisa dilansir tahun depan ya. Nah ini kita harus lakukan untuk memastikan ketersediaan varietas baru yang memang lebih sesuai untuk berbagai daerah dengan berbagai kondisi ya. Istilahnya agroclimate dan agroekologi yang berbeda, karena kan di Indonesia ini area kita bukan kontinen ya, sehingga satu titik dengan titik yang lain itu sangat berbeda, bisa jadi sangat berbeda, tidak hanya iklimnya tapi juga agronomi tanahnya misalnya ya, gitu. Jadi kondisinya sangat berbeda. Ada yang ini agak payau misalnya ya, gitu, agak payau tapi payaunya seberapa, ada yang sedikit agak asam, ada yang macam-macam lah ya.
gitu. Artinya yang sudah dihasilkan oleh artinya teman-teman BRIN kita. memang berkontribusi di dalam penyediaan. Oh tentu bibit sangat ya, dan sudah disepakati bahwa BRIN itu justru harus berkontribusi di sisi hulu ya, di sisi hulu untuk penyediaan varietas dan juga di beberapa di tengah ya untuk teknologi budidayanya gitu. Misalnya kita membawa varietas biosalin ya kan untuk tanaman padi di daerah pantai ya, bisa yang di pinggir pantai benar. Bisa juga yang agak masuk tetapi sudah ada intrusi air laut misalnya. Nah, itu kan tata laksana penanamannya itu kan juga harus diriset, tidak hanya varietasnya. Oh, untuk di lahan seperti itu misalnya kapan harus ngasih pupuk, pupuknya dosisnya seberapa, pupuknya jenis apa. Misalnya ya, perlakuan airnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, itu kan juga sangat penting ya. Gitu. Nah, itu harus dilakukan juga. Ya, dan teman-teman kami siap melakukan itu. Ya. Oke, itu semua capaian tahun 2024 Pak ya? Ya. Nah, sekarang kita coba melihat ke depan, menurut Pak Handoko ini, kira-kira riset dan inovasi kita di tahun 2025 nanti akan seperti apa Pak? Ya, jadi secara umum sebenarnya kan kami di BRIN juga sudah mendapatkan istilahnya ya, penugasan kinerja dari Bapak Presiden ya, gitu, yang meliputi beberapa klaster ya. Yang klaster pertama itu tentu yang tadi sudah saya sampaikan terkait pengembangan SDM unggul. Yang basisnya aktivitas riset inovasi. Gitu. Karena aktivitas riset inovasi itu salah satu instrumen utama menciptakan SDM unggul. Ya, talenta unggul yang punya kapasitas beneran. Yang sudah lulus kawah Chandra di muka, kira-kira begitu ya. Yang bukan cuma dapat ijazah. Kalau orang dapat S3 itu hanya dapat ijazah. Tapi dia belum punya profesionalisme yang teruji. Harus teruji betul ya. Nah, teruji itu lewat aktivitas riset dan inovasi. Tidak ada cara lain di semua negara seperti itu. Itu ada beberapa indikator penugasan kinerja yang sudah ditugaskan ke BRIN terkait itu. Ya, ada cukup banyak ya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan dukungan untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi knowledge based economy. Jadi intinya ekonomi yang basisnya kreativitas, kreativitas yang memang ada ilmunya, ya. Jadi karena ekonomi kan Pak Presiden menyampaikan bahwa kita semua menargetkan 8% kan pertumbuhan ekonomi ya, itu memang harus begitu. Kalau tidak kita tidak mungkin lepas dari middle income trap ya, minimal 7%. Kalau di bawah 7% tidak akan bisa. Itu hitungan mudah sekali matematiknya ya. Tidak mungkin kita mencapai level negara maju pendapatan kapita yang cukup tinggi pada saat bonus demografi selesai. Itu tidak mungkin kalau tidak lebih dari 7%. Ya. Nah, bagaimana masuk ke pertumbuhan ekonomi 7%, itu tidak ada cara lain kecuali nomor satu itu investasi besar-besaran, ya kan, di industri, gitu. Yang kedua adalah menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan. Ya, gitu. Jadi kalau untuk negara yang sebesar Indonesia, tidak mungkin kita bisa bergantung hanya dengan investasi, karena populasi terlalu besar. Terlalu besar. Kalau negara kecil itu selesai dengan itu. Ya, tapi kalau negara besar itu harus ada ekonomi berbasis pengetahuan, gitu. Jadi industrinya itu harus industri kreatif, basically, ya, industri kreatif. Jadi tidak harus industri besar, bahkan asal industri kreatifnya banyak. Industri kreatif itu industri yang kalau dilihat dari modal bahan yang dipakai untuk membuat barang itu murah. Ya, tapi justru karena ada kreativitas itu, ada ilmu, ya, membuat nilai tambahnya itu tinggi. Ya kan, yang saya selalu kasih contoh, kalau kita jualan kencur, kalau kencur mentah, ya jelas murah kan. Kencur dibuat bubuk kering, ya masih murah juga, ya kan, cuman diplastiki begitu. Tapi kalau kencur itu kita bikin jadi fitofarmaka, ya kan, itu nilainya udah luar biasa. 1000 kali lipat itu. Ya kan, jadi satu pil itu jadi obat udah berapa, ya kan? Bisa 5.000 perak, padahal itu isinya hanya kalau dirupiahkan kencurnya nggak ada
nggak ada Rp5 itu misalnya ya. Nah tapi itu kan membutuhkan lompatan konten ya, sehingga dia ada nilai tambah yang meningkat. Itu adalah riset, gitu. Sehingga kami tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu ya. Kami semua di BRIN ini. Jadi kita harus fokus di situ, dan itu yang menjadi penugasan kinerja ya, yang saya rangkum sebagai bentuk ekonomi berbasis pengetahuan. Ada beberapa ukurannya ya, termasuk bagaimana kami meningkatkan kontribusi R&D industri pada belanja R&D nasional misalnya ya. Itu jadi tugas BRIN. Artinya tugas kami itu bukan membesarkan BRIN gitu, tapi bagaimana memakai BRIN sebagai fasilitator, enabler untuk memudahkan pihak swasta masuk ke aktivitas product development berbasis riset, ya, inovasi seperti itu. Jadi artinya arah riset yang sudah digagas oleh BRIN dengan kebutuhan masyarakat itu sudah diselaraskan di situ, Pak. Iya, sebenarnya udah sangat sesuai ya. Termasuk nanti dalamnya ada bagaimana swasembada pangan, bagaimana swasembada energi, ya kan. Kalau kami di BRIN kan kami melakukan pengembangan co-firing misalnya berbasis biomasa lokal untuk membuat PLTU kita lebih hijau, karena tidak mungkin kita langsung menghapus PLTU, tidak bisa, nggak ada gantinya. Ya, kita nggak mungkin hidup tanpa listrik kan. Kalau swasembada energi mulai dari menghijaukan PLTU sampai nanti persiapan untuk PLTN misalnya ya, gitu. Karena itu salah satu solusi juga yang tetap harus masuk dalam perencanaan negara karena ini negara besar ya, kita membutuhkan energi, konsumsi energi juga makin meningkat, termasuk bagaimana kita membuat industri yang lebih ramah lingkungan ya, itu ada di penugasan, di indikator ya, penugasan kinerja dari Pak Presiden untuk BRIN ya, termasuk Global Innovation Index. Targetnya kita ke peringkat 51. Sekarang sudah 54 ya, akhir tahun kemarin 54 ya. Saya berharap tahun ini bisa sudah 40 dulu. Amin. Moga-moga. Amin. Ya, gitu. Sekarang kita kembali ke pengembangan SDM, Pak. Jadi bagaimana sih BRIN berkontribusi pada visi Astacita Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan manusia yang mempunyai daya saing global? Ya, jadi seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara talenta unggul ya, SDM unggul itu sudah pasti itu modal utama negara. Ya, negara kita nggak bisa jadi maju kalau SDM unggulnya tidak bisa kita grab dan kita keep supaya dia stay dan berkontribusi untuk negara ini. Tidak ada cara lain ya. Semua negara sama. Gitu. Nah, SDM unggul, penciptaan SDM unggul itu melalui dari tentu peningkatan kualifikasi pendidikan ya. Jadi gimana memperbanyak orang sampai perguruan tinggi ya kan. Habis itu urusannya Pak Satrio di Kemendikti Saintek ya. Jadi kami sudah bersepakat dengan itu pembagian tugas kami ya. Sampai ada S2, ada S3 dan sebagainya. Tetapi bagaimana membuat mereka benar-benar menjadi orang profesional di bidangnya, di profesinya, itu urusan yang berbeda lagi, ya, gitu. Nah, untuk menjadi profesional di bidang akademis, itu basisnya harus aktivitas riset dan inovasi, tidak ada cara lain, gitu. Jadi dia harus terlibat di aktivitas riset dan inovasi yang cukup tinggi levelnya. Sehingga dia tertempa ya, gitu. Tadi Kawah Chandra di muka itu sama kan seperti anak baru lulus, kalau dia ingin jadi bisnismen profesional ya dia harus masuk ke bisnis, dapat mentor yang keren ya kan, bekerja di tempat yang bagus sehingga dia terbentuk kan kompetensi sebagai pebisnis petarung ya yang unggul ini. Nah, ini sama, periset juga sama, akademisi juga sama gitu. Masalahnya akademisi dan periset ini yang akan mendidik generasi muda berikutnya. Makanya ini sangat krusial. Gitu. Dan mengapa kok pembentukan SDM unggul dalam arti yang profesional itu ada di BRIN. Gitu.
Karena bukan sekedar menciptakan SDM yang memiliki kualifikasi, tapi harus benar-benar yang punya kompetensi, ya kan? Jadi kenapa manajemen talenta nasional itu ada yang bidang riset dan inovasi, ya gitu. Jadi ya kan, karena kalau kualifikasi itu ada di kampus melalui targetnya ijazah dan sebagainya kan. Tapi kalau profesional kompetensi itu tidak cukup hanya dengan ijazah. Pak Handoko, saya hanya ingin menegaskan lagi nih Pak terkait program BRIN di dalam ketahanan pangan ini Pak. Kira-kira tahun 2025 khusus untuk ketahanan pangan dan energi hijau itu seperti apa? Jadi sesuai arahan dan penugasan dari Pak Presiden, ya sesuai program Asacita Pak Presiden juga. Jadi untuk 2025 ini kami bersama-sama dengan KL yang lain itu memang fokus ke swasembada pangan dan energi, ya gitu. Kalau energi itu time frame-nya agak lebih panjang, ya gitu. Tapi kalau pangan itu sudah di depan mata, ya. Jadi, nah itu kami bersama-sama dengan Pak Kemenko Pangan, ya, Kementan, ya, khususnya ya, KKP, ya, itu kami ada di barisan itu. Jadi tadi varietas baru, kemudian ya contohnya kemarin ada wabah PMK, ada wabah SAF, ya, yang di Papua. Nah, itu kan kami juga ada di depan bagaimana kami mengembangkan vaksin untuk PMK misalnya, untuk supaya sapi dan ya kan itu kita selamat ya, gitu. Terus kemudian juga SAF misalnya, ya, dan juga bahkan vaksin ikan, ya, pengembangan varietas baru ikan itu juga kami lakukan, ya. Karena sumber pangan kita kan tidak hanya dari darat, ya. Justru kita sekarang banyak mengeksplorasi alternatif sumber pangan dari laut dan perairan lah, ya. Jadi tidak hanya ikan, juga rumput laut misalnya, ya, gitu dan sebagainya, ya. Gini, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di media massa dan ada informasi bahwa ada yang bertanya kok BRIN tidak melakukan riset pertanian kok malah bahas masalah nasab gitu. Bisa dijelaskan? Moderasi beragama gitu. Nah, itu Pak Menko Zulhas itu. Ya, karena itu beliau sampaikan di rakor, ya, yang saya ikuti juga, ya kan. Gimana penjelasannya? Ya kalau itu kan hanya itu kan hanya anekdot lah, ya, gitu. Saya tahu beliau paham lah bahwa kami di BRIN ini kan ngurus mulai dari antariksa sampai agama, ya, dunia akhirat gini, ya. Jadi moderasi beragama dan sebagainya itu juga memang penugasan juga kepada kami, gitu ya, kajian sosial budaya dan sebagainya, karena itu bagian yang penting untuk menjaga integritas dan kesatuan bangsa kita, ya. Jadi kalau istilah Pak Presiden kan ini masalah pertahanan keamanan itu bukan masalah tentara, tapi ini masalah ketersediaan pangan, ketersediaan energi, makanya program beliau kan swasembada dan seterusnya, ya, gitu. Termasuk ketahanan dan integritas nasional, karena itu penting banget, ya. Itu urusan geopolitik yang tidak bisa diremehkan, ya. Mau semuanya maju kalau terus kemudian kita seperti negara lain yang sekarang sedang berkonflik di antara anak bangsanya, itu terus mau ngapain? Ya kan, tidak bisa kemana-mana. Jadi itu tetap penting, gitu ya. Jadi kami juga tentu banyak melakukan riset terkait pangan, ya, tidak hanya dari darat tapi juga dari laut dan perairan darat, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Tapi riset-riset yang terkait sosial budaya, bagaimana kami mendukung teman-teman BNN dan Menko Polkam untuk terkait penanganan narkoba, ya, itu penting sekali, karena itu bagian dari masalah faktual yang ada di tengah-tengah kita saat ini, begitu, ya, gitu. Dan kita harus mampu melakukan pencegahan, ya,
gitu sedini mungkin. Kalau sudah terjadi kan terlambat ya kan, dan kita sudah pernah mengalami kan hal-hal seperti itu begitu ya, dan itu membuat semuanya hancur. Tidak ada artinya, yang lain itu jadi tidak ada artinya. Ya. Mungkin beberapa masyarakat awam itu menganggap bahwa ya namanya riset dan inovasi itu sesuatu yang selalu high tech gitu kan, hard science semacam gitu. ini barang yang bisa dilihat begitu kan, padahal kan tidak melulu itu gitu. Iya gitu, banyak hal yang sifatnya intangible ya, yang tidak berwujud, yang justru menjadi core dari inovasi, ya kan, riset ya, yang menghasilkan berbagai invensi dan akhirnya jadi inovasi. Sekarang sejauh mana Pak kolaborasi BRIN dengan mitra internasional dalam mendukung posisi Indonesia sebagai pusat riset global sesuai dengan Astacita? Jadi begini, kalau kita bicara riset, bicara iptek, bicara inovasi, invensi, itu selalu sifatnya universal. Kita tidak bisa bicara, oh ini temuan baru, tapi di Indonesia saja, kan nggak bisa begitu, ya kan? Namanya temuan baru itu pasti temuan yang pertama kali ditemukan umat manusia di level apapun, gitu. Sehingga tidak mungkin kita terlepas dari komunitas global, gitu. Baik itu sebagai kompetitor, karena mereka sama-sama juga berusaha sebagai periset menemukan hal yang baru kan, kayak kita juga, maupun sebagai kolaborator, gitu. Jadi kalau bahasa kami di komunitas iptek secara umum, itu kami itu selalu berkompetisi di dalam kolaborasi. Atau berkolaborasi di dalam kompetisi. Gitu. Menarik ini. Oh iya, gitu. Jadi kita tetap ada kompetisinya, tapi ada kolaborasinya. Karena kita tahu kita tidak bisa melakukan sendiri. Ya, tidak mungkin spektrum ilmu pengetahuan itu terlalu lebar. Dan periset itu selalu profesional di bidang tertentu yang sangat sempit. Ya. Tapi dalam, karena itu dia profesional kan. Nah, yang lebar ini kita belum tentu punya ini, bagian kecil-kecilnya ini. Nah, disitulah kita harus berkolaborasi. Negara lain juga sama, mereka juga banyak berkolaborasi dengan kami, dan itu penting untuk meningkatkan dinamika dan juga potensi interaksi ini kan penting ya, karena saling belajar terus sehingga sama-sama naik, gitu. Jadi kami sangat menjadi bagian yang sudah tidak bisa dipisahkan gitu ya, dan BRIN kan banyak memiliki kolaborator global, dan global melihat Indonesia kalau akan berkolaborasi dengan Indonesia selalu gateway-nya BRIN, gitu. Dan di BRIN kan kami juga selalu melibatkan teman-teman kampus, otomatis melalui BRIN mereka bisa menggapai hampir semua kampus di Indonesia, termasuk mahasiswanya, karena kami memiliki kapasitas dan program untuk mensupport ya, menunjang kolaborasi itu, baik dari infrastruktur, periset yang permanen, full time ya, dan termasuk skema-skema pendanaannya. Gitu. Jadi kolaborasi di dalam kompetisi, kompetisi dalam kolaborasi. Sebagai contoh, misalnya kalau kita bicara riset maritim, memakai kapal riset, tidak mungkin kita nggak kolaborasi. Karena apa? Karena wilayah kita itu kan dibatasi. Betul. Ya kan, sebelah sana sudah wilayah Australia. Misalnya kan, bagaimana kita, padahal air itu nyambung. Air kan nggak kenal ada batas itu. Ya kan? Kita nggak mungkin dapat data sebelah sana kalau kita nggak kolaborasi dengan Australia. Sebaliknya demikian juga dengan Australia. Ya kan? Nah, dengan BRIN yang mengelola armada kapal riset Indonesia ini, kita bisa memfasilitasi ya seluruh periset termasuk 110 fakultas kelautan seluruh Indonesia itu, dan orang Australia juga bisa berkolaborasi dengan semuanya itu melalui kapal riset BRIN kan akhirnya. Nah itu yang kami lakukan, maka itu istilah kami itu open infrastructure, infrastruktur terbuka, yang kami buka berbasis pada kompetisi dari proposal dan rekam jejak pengusulnya. Jadi sangat fair, gitu. Sekarang bagaimana BRIN mendorong kolaborasi antara riset dasar dengan riset terapan untuk keperluan industri?
Jadi sebenarnya kalau kita bicara paradigma riset saat ini, jadi itu kita sudah tidak mengenal ada dikotomi riset dasar dan terapan, riset teori dan aplikasi, atau riset hulu hilir, itu tidak ada. Karena kita juga nggak tahu juga batasnya ada di mana, ya. Gitu, dan tidak perlu juga dibagi-bagi, ya. Jadi kalau kita bicara khususnya dengan industri, jadi saat ini yang kami lakukan di BRIN adalah karena kita membuka seluruh infrastruktur dan periset untuk dipakai siapa saja, otomatis industri itu masuk. Ya, jadi begitu industri masuk, dia bawa problem, ya kan? Dia masuk itu kan bawa punya problem pasti, ya, dan dia bawa problem. Nah, sebagian teman kami itu pasti tertarik untuk melakukan riset untuk mengatasi problem itu. Nah, otomatis itu akan menjadi proses, katakanlah kalau istilah kita hilirisasi, ya kan, dan sebagai komersialisasi itu lebih mudah karena dari awal memang risetnya sudah untuk menjawab problem industri yang real, ya. Di lain sisi dengan industri masuk dia bisa ngelihat, oh ternyata banyak riset-riset yang kayaknya ini menarik kalau saya develop gitu ya. Saya develop lagi sebagai produk real misalnya. Yang punya sense itu pasti pemain pasar, industri, bukan periset. Jadi tidak ada sebenarnya istilah periset langsung menghilirkan itu tidak ada secara global ya, secara umum itu tidak ada. Itu hal yang dunia yang sangat berbeda. Jadi yang harus diciptakan adalah ekosistem di mana orang industri dan periset itu bisa berinteraksi secara alami. Nah, itu yang sekarang kami lakukan dengan berbagai sistem proses bisnis yang sudah dikembangkan di dalam BRIN saat ini ya. Tadi kan Bapak sudah bicara arah riset di tahun depan seperti apa gitu kan. Nah, sekarang bagaimana BRIN bisa merancang indikator keberhasilan dan untuk memastikan arah riset itu bisa tercapai di tahun 2025 nanti? Jadi kalau bicara penugasan ya, indikator dari penugasan kinerja dari Bapak Presiden itu sudah jelas, sudah ada target kuantitatifnya. Ya, tiap tahun sampai 2029. Gitu. Jadi kami berpegang pada itu. Ya, jadi misalnya, kita harus menghasilkan berapa varietas, kita harus menghasilkan berapa lisensi, misalnya kalau dengan industri ya, misalnya, gitu. Atau kalau dari sisi output, berapa publikasi bereputasi yang bisa menaikkan peringkat Indonesia ini, ya kan? Kemudian berapa paten yang harus dikeluarkan, itu semua sudah ada, ya. Gitu sudah ada dan kami mengikuti itu. Jadi meskipun ada beberapa indikator yang juga kami kembangkan sendiri ya, yang lebih penurunan, sifatnya penurunan dari breakdown dari indikator yang penugasan yang besar dari Pak Presiden. Ya. Siap. Pertanyaan terakhir Pak. Ya, udah terakhir aja. Jadi Bapak bisa memandang kira-kira riset dan inovasi di Indonesia ini tahun mendatang seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau bicara bukan cenayang ya, tapi outlook ya. Outlook. Pasti makin menantang. Gitu. Makin menantang. Karena apa? Karena kompetisinya makin ketat. Gitu. Jadi biasanya kalau kondisi ekonomi itu tidak begitu bagus proyeksinya, kompetisi di product development itu akan makin ketat. Baik itu gimana membuat barang yang sama dengan teknologi yang makin murah, ya kan? Atau menciptakan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan pasar. Siap. Ya kan? Nah, itu sehingga otomatis aktivitas R&D itu justru biasanya makin meningkat, ya, dan makin kompetitif. Gitu, karena orang berlomba untuk survive kan, gitu. Siap. Jadi tentu kalau untuk periset ini sangat challenging, ya. Tapi menarik kalau untuk, ya kan, kalau makin banyak masalah buat periset makin bagus, ya kan. Kalau kurang masalah pusing periset, ya nanti cari-cari masalah. Nggak ada yang dililis. Cari masalah. Menarik sekali Pak diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada publik. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Mas Pur. Sehat selalu. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.
BRIN TV, TV riset zaman now.